Perkenalkan, nama saya Maria Agustina Siuk, NIM 19120088. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1. Nah, di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang teachable machine, khususnya di bagian audio. Oke, di sini kita masuk ke bagian browser. Nah, di sini teachable machine. Nah, jadi di sini dia bisa mengenali beberapa objek, baik dari gambar, dari suara, maupun dari pose. Oke, di sini dia dapat mengenali beberapa objek. Di sini misalnya dia dapat mengenali image, sound, dan pose. Oke, nah di bagian sini seperti yang tampil di sini. Nah, ini dia dapat mengenalinya. Yang pertama itu dari sound yang tadi, lalu gambar seperti ini. Kemudian dia mengenali melalui pose. Oke. Dan kemudian di bagian bawah ini ada video. Nah, di video ini teman-teman bisa membuka untuk nonton jika teman-teman masih bingung. Oke, dan kemudian di bagian sini ada pembagian kelas. Nah, misalkan di sini kelas yang pertama, di sini saya mau memasukkan suara mobil, dan kelas yang kedua ini saya mau memasukkan, misalnya saya mau memasukkan suara motor. Nah, setelah itu, setelah masukkan sampel, kita klik di bagian train model, lalu nanti akan muncul objek projectnya kita. Oke, sekarang kita masuk ke get start. Kita klik pada bagian get start ini. Nah, di sini untuk new projectnya di sini ada beberapa, yaitu yang pertama di sini ada image project, lalu audio project, dan pose project. Tapi di sini kita akan membahas tentang audio project. Maka kita klik di bagian audio project ini. Oke. Nah, di sini juga ada background noise, lalu juga ada class, dan ada training, kemudian ada previewnya juga di sini. Nah, untuk bagian background noise-nya ini kita akan merekam suara latar belakang. Misalnya di sini waktu saya sementara berbicara seperti ini, kita bisa merekam ataupun juga bisa dengan suara motor dan lain-lain. Nah, jadi background noise ini fungsinya untuk merekam latar belakang suaranya. Lalu di sini juga ada kelas. Nah, di sini kelas ini teman-teman bisa masukkan mau objeknya suara mobil atau suara apa saja. Ini juga kita bisa tambah kelas di bagian add class ini. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini kita tambahkan kelas. Saya tambahkan, ini sudah ada berapa kelas? 1, 2, saya tambahkan satu lagi. Satu kelas lagi. Lalu kemudian di sini untuk bagian background noise ini kita membutuhkan 20 sampel. Minimumnya di sini 20 sampel. Jadi akan merekam selama 20 detik. Nah, jadi dia hitungnya satu sampel 1 detik. Oke, lalu di sini sekarang saya akan mencoba dulu. Di sini saya akan kasih nama kelas yang pertama di sini. Saya ganti dengan kuda. Lalu kelas yang kedua di sini saya ganti dengan kambing. Kemudian kelas yang ketiga ini saya ganti dengan nyamuk.
nyamuk, kelas nyamuk. Oke. Sekarang kita mulai untuk yang pertama, yaitu kita mulai yang di bagian background noise ini. Nah, di sini kita bisa pilih upload file yang ini, atau juga kita bisa pilih untuk rekam dari mic-nya ini. Tetapi di sini saya akan pilih dari mic-nya saja ini. Oke, di sini saya klik di bagian mic ini. Oke. Lalu di sini di sini setelah kita masukkan sampel baik untuk background noise dan kelas-kelasnya, kita nanti klik pada bagian train model, dan juga akan muncul previewnya di bagian sini. Dia akan muncul di bagian sini. Oke, dan di sini saya akan masukkan untuk background noise-nya ini. Di sini dia selama 20 detik. Oke, saya klik di sini. Oke, setelah itu kita klik pada extract sampel. Nah, maka dia tampilannya akan seperti ini. Oke. Setelah itu kita close. Lalu selanjutnya kita akan masukkan untuk bagian sini, bagian kelasnya. Di sini kelas yang pertama di sini adalah kuda. Nah, di sini juga saya akan menggunakan untuk merekam suara, gunakan dari mic-nya saja ini. Oke, kita klik di bagian sini. Nah, di bagian sini dia untuk sampelnya ini minimumnya 8. Nah, di sini kita bisa membuat lebih dari 8. Misalnya kita bisa membuat 12 sampel, 14 atau 16, atau juga bisa lebih dari itu. Oke, di sini selanjutnya saya akan masukkan suara kuda. Oke. Oke, di sini saya akan masukkan suara kuda. Saya ulangi lagi voice-nya. Oke, lalu kita ekstrak. Lalu yang kedua lagi saya membuat lagi. Oke, kita ekstrak. Oke, di sini saya membuat untuk audio sampel untuk kuda ini, saya buat sebanyak 14 sampel. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Oh, ini saya tambahkan saja supaya genap menjadi 16. Saya tambahkan lagi. Oke, jadi di sini saya sudah tambahkan supaya genap menjadi 16 sampel di sini. Oke, selanjutnya kita close. Dan saya akan membuat lagi untuk bagian sampel untuk bagian kambing. Oke. Suara kambing.
untuk bagian suara kambingnya ini kita menggunakan perekaman juga. Oke, di sini saya klik di bagian mic. Oke, lalu kita mulai. Oke, lalu kita ekstrak. Lalu yang berikut lagi. Oke, selesai. Di sini untuk bagian sampel untuk bagian kambing, voice-nya juga di sini saya tambahkan ada 16 sampel. Oke, selanjutnya kita close di sini. Kemudian yang terakhir di sini saya akan membuat untuk bagian sampel untuk bagian nyamuk. Oke, di sini juga saya akan membuat menggunakan perekaman suara. Di sini langsung saja saya klik di bagian mic. Oke, lalu kita pilih, kita membuat oke, selesai. Di sini sudah saya membuat untuk bagian sampel bagian nyamuk sebanyak 16, maaf. Kemudian kita close di sini, kita close. Nah, di sini saya sudah membuat untuk bagian background voice, lalu kuda, kambing untuk kelas-kelasnya itu di sini yaitu kuda, kambing dan juga nyamuk. Oke. Selanjutnya di sini kita klik di bagian train model, kita klik di sini. Kita klik di sini untuk melihat hasilnya. Nah, di sini untuk bagian train model sendiri dia membutuhkan waktu lumayan lama juga. Oke, di sini saya Nah, jadi sekarang dia sudah berhasil untuk mentraining dan ini adalah previewnya. Nah, di sini ada background noise, lalu kelas-kelasnya yang tadi sudah saya buat di sini yaitu ada kuda, kambing dan juga nyamuk. Nah, di sini sekarang saya akan coba untuk masukkan suara yang pertama di sini suara kuda. Apakah di sini dia dapat mengenalinya atau tidak? Oke, di sini saya coba untuk masukkan. Oke, di sini ternyata dia dapat berhasil mengenali suaranya di sini suara kuda. Oke, selanjutnya di sini saya akan masukkan suara kambing.
Oke, dan untuk bagian suara kambingnya juga dia dapat mengenali suaranya. Kemudian saya akan mengenali lagi untuk bagian suara nyamuk ini. Oke, di sini untuk bagian suara nyamuk juga dia dapat mengenali. Oke, jadi di sini dia dapat mengenali suara-suara yang tadi kita masukkan. Kita masukkan di sini. Oke, sekian dari pembahasan untuk bagian teachable machine. Sekian dan terima kasih.